penghargaan adiwiyatanya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan gerakan PBLHS di sekolah, setelah itu kita akan mendapatkan penghargaan adiwiyatanya. Jadi untuk penghargaan adiwiyatanya itu bukan semata-mata lomba, tapi kegiatan yang berkelanjutan di sekolah. Jadi yang tujuannya di sini itu adalah mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemudian mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Nah, untuk GPBLHS sendiri itu ada 3 komponen Bapak Ibu. Komponen pertama itu adalah perencanaan gerakan PBLHS, kemudian yang kedua itu adalah pelaksanaan gerakan, yang ketiga itu adalah monitoring dan evaluasi. Gerakan. Kemudian untuk komponen-komponen GPBLHS sendiri ini, di antara 3 ini berisi beberapa indikator Bapak Ibu. Jadi indikator-indikator tersebut itu memiliki 29 indikator ya Bapak Ibu GPBLHS ini. Untuk indikator 1 itu perencanaan gerakan itu, untuk komponen 1 itu perencanaan gerakan ada di indikator 1 sampai dengan indikator 5. Kemudian di komponen pelaksanaan gerakan ada di indikator 6 sampai dengan 26. Dilanjutkan dengan komponen monitoring evaluasi ada di indikator 27 sampai indikator 29. Jadi keseluruhan indikator di sini ada 29 indikator Bapak Ibu yang harus dipenuhi oleh sekolah. Nah, kemudian kita masuk ke indikator 1. Untuk indikator 1 itu berisi rencana gerakan yang dibuat oleh sekolah, rencana gerakan jangka panjang, kemudian rencana gerakan jangka pendek, EDS sekolah yang terkait dengan lingkungan hidup, kemudian IPMLH yang ada di sekolah masing-masing. Untuk IPMLH sendiri itu adalah identifikasi potensi lingkungan masalah identifikasi potensi masalah lingkungan hidup yang ada di sekolah. Nah, untuk IPMLH sendiri itu menyesuaikan dari masing-masing potensi dan masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kayak contohnya misalkan di sekolah Bapak itu ada banjir. Nah, itu kan masuk ke dalam masalah. Kemudian dibuat potensinya apa. Nah, dari masalah tersebut itu cara menanganinya itu tuh seperti apa gitu Bapak Ibu. Itu dibuat tabel. Kemudian untuk rencana gerakan itu kita ada rencana gerakan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya itu 4 tahun. Kita buat 4 tahun. Kemudian rencana gerakan jangka pendek itu kita buat 1 tahun menyesuaikan dengan tahun ajaran. Jadi dimulai dari Juni tahun lalu seharusnya gitu. Jadi dimulai dari Juni tahun lalu sampai Juni tahun ini gitu Bapak Ibu. Kemudian lanjut di indikator 2 itu adalah pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana gerakan, kemudian penyusunan IPMLH dan EDS sekolah. Untuk indikator 2 ini harus melibatkan 5 unsur Bapak Ibu. 5 unsur di sini itu dari kepala sekolah, kemudian peserta didik, kemudian dewan pendidik, kemudian komite, kemudian masyarakat sekitar RT atau RW. Untuk indikator 2 itu berisi undangan, kemudian daftar hadir, kemudian notulen rapat pada saat penyusunan rencana gerakan, kemudian ada dokumentasi kegiatan. Lanjut untuk indikator 3 itu ada dokumen 1 KTSP milik sekolah yang sudah disahkan. Kemudian visi, misi, dan tujuan sekolah yang berisi unsur lingkungan hidup. Jadi untuk visi, misi, tujuannya itu harus di-highlight yang terkait dengan lingkungan hidupnya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk indikator 4 itu adalah jumlah aspek penerapan PRLH yang diintegrasikan dalam RPP. Untuk aspek-aspek lingkungan hidup sendiri itu ada 6 Bapak Ibu. Jadi aspek pertama itu pengolahan sampah, kemudian konservasi air,
konservasi energi, penanaman pohon dan tanaman, aksi inovasi, kemudian kebersihan sanitasi dan drainase. Untuk RPP sendiri diminta satu guru satu RPP gitu Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan guru yang ada di sekolah masing-masing. Karena diminta 80% dari jumlah guru yang ada. Untuk RPP sendiri dia kan biasanya kalau misalkan guru-guru itu bikin RPP kan satu bundle dalam 1 tahun ya. Nah ini per kegiatan aja, jadi misalkan nih ada satu kegiatan gitu yang terkait dengan lingkungan, nah itu yang dimasukkan. Kemudian untuk RPP sendiri mohon disesuaikan terkait dengan aspek-aspek lingkungan hidup yang tadi aku jelaskan gitu. Nah untuk indikator 5 itu adalah presentase RPP yang mengintegrasikan aspek PRLH. Jadi untuk indikator 5 itu jumlah guru yang telah mengintegrasikan RPP, kemudian dibuat presentasenya berapa persen. Jadi hanya tabel nama guru, kemudian aspek PRLH apa yang telah dibuat gitu Bapak Ibu. Lanjut untuk indikator 6 itu adalah unsur warga sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Di indikator 6 sendiri itu mohon masukkan piket kelas, kemudian SK tim Adiwiyata, SK kader Adiwiyata, dan profil sekolah. Lanjut ya Bapak Ibu. Untuk indikator 7 itu adalah jumlah upaya pemeliharaan kebersihan. Kalau di indikator 6 itu tadi siapa saja yang melakukan, di indikator 7 itu kegiatan apa saja yang dilakukan dalam kebersihan. Jadi kayak misalkan nih sekolah mengadakan kerja bakti, nah itu didokumentasikan, kemudian dinarasikan, kemudian dideskripsikan siapa saja yang terlibat. Seperti membersihkan kelas, kemudian membersihkan drainase, membersihkan toilet, itu masuk ke indikator 7. Sama nanti kalau bisa mau tambahkan buku checklist monitoring terkait kebersihan Bapak Ibu. Lanjut untuk indikator 8-nya itu adalah terpeliharanya kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Jadi di sini hanya memasukkan dokumentasi pada saat sekolah itu bersih, seperti misalkan nih kelasnya bersih, kemudian selasar sekolah bersih, kemudian ruangan-ruangan kelas itu ruangan guru, lab itu bersih, lapangan bersih, hanya fotonya saja tanpa ada orangnya itu juga tidak masalah. Kemudian untuk indikator 9 adalah upaya pengurangan timbulan sampah. Contoh di sini itu seperti misalnya menggunakan tinta printer isi ulang. Nah itu masuk ke indikator 9. Kemudian kantin sudah tidak memakai kemasan. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti menghabiskan makan dan minum. Kemudian membawa tumbler. Nah itu masuk ke indikator 9. Kegiatan-kegiatan daur ulang seperti kegiatan-kegiatan membuat pot dari barang bekas itu juga masuk ke indikator 9 Bapak Ibu. Lanjut untuk indikator 10 itu upaya daur ulang sampah. Upaya daur ulang sampah di sini itu yang diminta kegiatan-kegiatan bank sampah seperti kegiatan penimbangan sampah, pemilahan sampah, kemudian kegiatan composting, kemudian kegiatan daur ulang sampah kertas, kegiatan pembuatan ekoenzim itu juga termasuk ke dalam indikator 10. Lanjut ya Bapak Ibu. Untuk indikator 11 itu adalah pelibatan peserta didik dan kader Adiwiyata dalam pemindahan sampah dari sumber ke tempat pengolahan sampah. Jadi di sini hanya diminta dokumentasi pada saat siswa menimbang sampah anorganik tuh dengan pihak ketiga.
Nah, kemudian dinarasikan bahwa yang melakukan kegiatan penimbangan sampah itu adalah siswa dan kader. Lanjut ya Bapak Ibu. Untuk indikator 12 itu adalah data volume timbulan sampah. Untuk data volume timbulan sampah sendiri itu yang diminta sebelum kegiatan adiwiyata dan sesudah kegiatan adiwiyata. Itu keseluruhan data volume sampahnya. Untuk penghitungan sebelum kegiatan adiwiyatanya itu di 0,2 kg sampah per orang dikali jumlah warga sekolah dikali jumlah hari efektif yang ada di sekolah.